Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu Bapak Guru. Salam, salam kebajikan, rahayu. Kita semuanya tentunya hari ini alhamdulillah diberikan kenikmatan kesehatan. Hari ini kita bisa menyelenggarakan kegiatan aksi nyata pendidikan guru penggerak angkatan 6 di SMA Negeri 1 Purbalingga. Dalam hal ini calon guru penggerak ada beliau Pak Sigit Adi Pambudi dan beliau Bapak Purbandaru Adi Susila dan beliau Bapak Catur Andianto dan beliau Ibu Niken Wahyutami dan saya sendiri Sujatno. Kelima ini sebagai calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Terima kasih para Bapak Ibu guru semuanya dari SMA Negeri 1 Purbalingga. Kita hari ini diminta hadir diminta datang untuk menyaksikan kelima calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Purbalingga untuk membagikan informasi, ilmu pengetahuan, keterampilan dan motivasi dari pendidikan calon guru penggerak angkatan 6. Untuk yang pertama nanti materi akan disampaikan oleh Ibu Niken terkait dengan budaya positif. Tentunya ini nanti waktu sepenuhnya pada Bu Niken untuk memaparkan disiplin positif dan budaya positif. Waktu dan kesempatan disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ibu atas waktu yang diberikan. Pembahasan yang pertama kita akan membahas tentang ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya. Di sini menurut Dr. William Glasser dalam teori kontrol atau teori pilihan menyatakan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kita yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Makna disiplin di sini belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya. Menurut Dr. William di sini juga menyampaikan bahwa semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, di sini kita sebagai guru dan kita memiliki murid, nih. Kalau misalkan murid itu melaksanakan disiplin positif, itu bisa teori motivasinya adalah eksternal dan internal, nih. Untuk eksternal itu misalkan murid disiplin, motivasinya itu untuk menghindari hukuman. Murid disiplin adalah untuk mendapatkan imbalan, ya itu motivasi yang ekstrinsik. Selanjutnya, kalau motivasi intrinsik di sini adalah seorang murid melaksanakan disiplin positif itu untuk menghargai diri sendiri. Dan pastinya yang kita harapkan itu adalah motivasi intrinsik ini, nggih. Nanti di sini akan tercipta nilai-nilai kebajikan universal yang kita dan murid kita dapat laksanakan di situ, ya. Untuk mewujudkan itu kita bisa tuh membuat keyakinan kelas, suatu keyakinan kelas, karena di situ nanti ada kesepakatan yang bisa mewujudkan motivasi intrinsik, ya. Nanti keyakinan kelas itu akan lebih dibahas oleh Bapak Daru. Selanjutnya, Dr. William Glasser juga menyampaikan di sini model berpikir menang-menang. Selanjutnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Ya, kita sebagai guru itu memiliki 5 posisi kontrol, nih Bapak Ibu. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima adalah sebagai manajer. Ya minimal kita bisa tuh menjadi sebagai teman atau pemantau. Mudah-mudahan bisa menjadi seorang manajer, ya, karena kalau kita bisa menjadi seorang manajer di sini dalam mendampingi murid-murid, nanti akan bisa mewujudkan tadi motivasi intrinsik tadi, nggih.
nanti di situ ada proses yang namanya segitiga restitusi ya. Untuk 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi ini nanti akan dibahas lagi oleh Bapak Sujatno ya. Selanjutnya Dr. William Glasser itu juga menyampaikan realitas atau kebutuhan kita tuh berbeda-beda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda, kembali lagi nih disampaikan juga bahwa kita sebagai manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, penguasaan. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kebebasan. Dan ini ada 5 ya, nanti akan dibahas lebih lanjut oleh Bapak Catur ya. Seorang murid misalkan itu tidak melaksanakan disiplin positif atau tidak melakukan disiplin positif itu bisa disebabkan karena murid itu ingin memenuhi kebutuhan dasar tersebut tetapi kurang tepat seperti itu. Caranya atau jalannya kurang tepat. Ini mengenai teori kontrol atau teori pilihan dari Dr. William Glasser. Selanjutnya kita lebih membahas lagi apa itu makna disiplin. Ya, Bapak Ibu di sini pastinya sudah memahami, sudah tahu betul nih apa itu disiplin ya. Di sini berasal dari bahasa Latin yang artinya itu belajar. Selanjutnya, disiplin diri itu apa? Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan. Apa yang dia hargai. Dan ini dalam budaya kita di sini, makna kata disiplin telah merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita sehari-hari kalau bicara disiplin lebih cenderung terhubung dengan kepatuhan buatan Bapak Ibu. Ya kalau disiplin kan anak itu patuh, anak itu berarti disiplin seperti itu nggih. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan ya. Mungkin anak dia disiplin tapi di situ ada rasa tidak nyamannya. Mungkin ada seperti itu. Itu bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi, disiplin positif di sini adalah tujuannya murid melaksanakan disiplin tapi itu dari dirinya sendiri. Bukan karena keterpaksaan dan seterusnya. Oke. Ini untuk makna disiplin di sini. Nah, ini selanjutnya kita membahas nilai-nilai kebajikan universal ya. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal ya, dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Tadi ini teorinya Dr. William Glasser sudah. Selanjutnya yang di bawah, dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Ini menurut Diani Gosen ya. Jadi tadi kita garis bawahi ya bahwa kita di sini disiplin, murid disiplin itu tujuannya memang motivasinya intrinsik dari diri sendiri gitu nggih. Selanjutnya di sini ada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia. Yang kita kenal itu sebagai profil pelajar Pancasila nggih Bapak Ibu untuk sekarang. Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, yang ketiga bernalar kritis, yang keempat berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Untuk selanjutnya lebih mendalam lagi kepada Bapak Sigit untuk teori motivasi perilaku manusia, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya hendak memberikan testimoni terkait dengan diseminasi yang dilakukan oleh teman-teman dari CGP SMA Negeri 1 Purbalingga terkait dengan
diseminasi yang sudah disampaikan, bahwasanya materinya adalah materi yang baru sehingga saya belum memperoleh sebelumnya, dan saya kira materinya sangat bagus, di mana salah satunya adalah terkait dengan budaya positif, yang mana tujuannya adalah menanamkan kepada siswa bahwasanya harus selalu berpikiran positif dan harus dari kesadaran diri sendiri, tidak terpengaruh oleh orang lain, sehingga dengan adanya budaya positif yang ada pada diri siswa tersebut, diharapkan nanti siswa itu terbangun kesadarannya, menumbuhkan hal-hal yang positif, dan teman-temannya juga ikut bersama-sama membudayakan budaya positif di sekolah SMA Negeri 1 Purbalingga. Terima kasih.